Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Devaka Prema Setia Putra dengan NIM 246151087 dan saya Giza Febriana dengan NIM 246151069. Saya Fitriana Nuraini dengan NIM 246151074. Kali ini kita sedang berada di mana? di Museum Taman Gajah Putih Yang terletak di Desa Cepoko Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Monumen ini dibuat untuk mengingat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006. Dan di sini juga ada Mbah Gajah. Sebenarnya Mbah Gajah itu siapa sih dan mengapa monumen ini dibangun? Maka dari itu, Kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui sejarah yang ada di sini. nah untuk mengetahui apa sih yang ada cerita di sini, yuk ikuti perjalanan kami menelusuri Museum Taman Gajah Putih. Balik ke dan terus ke jalan. Monumen Gempa 2006 yang terletak di Desa Cepok Sawit, Boyolali. Monumen ini dibangun bukan hanya sekedar untuk mengingat peristiwa bersejarah gempa pada 2006, tetapi di monumen ini terdapat cerita rakyat yang turun-menurun, yaitu legenda asal-usul patung Gajah Putih. Cerita ini terdapat dua versi. Yang pertama yang diceritakan oleh Bapak Suseno yang berumur 84 tahun. Pada zaman dahulu ada dua orang sakti, yaitu Kiai Merapi dan Kiai Repopelet yang kaya raya. Banyak harta bendanya termasuk memiliki emas yang sangat banyak. Keduanya sangat gemar main judi, yaitu adu burung kemak. Pada suatu hari Kiai Repopelet dan Kiai Merapi bermain judi adu burung kemak. Taruhannya adalah siapa yang kalah akan memberikan sejumlah emas kepada yang menang. Pada hari dan tempat yang telah disepakati, dimulailah pertandingan tersebut. Pertandingan berjalan seru, burung kemak saling menyerang. Awalnya terlihat berimbang, namun di akhir pertandingan burung kemak Kiai Merapi kalah. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Kiai Merapi harus membayar sejumlah emas kepada Kiai Repopelet. Pada hari berikutnya dilakukan pertandingan kembali, namun hasil akhir pertandingan kemak Kiai Merapi selalu kalah, sehingga Kiai Repopelet banyak sekali menerima emas. Karena burung Kiai Merapi selalu kalah, maka Kiai Merapi curiga telah terjadi hal yang tidak wajar. Ternyata benar, Kiai Repopelet telah bermain licik, yaitu burung kemak yang diadu adalah bukan burung biasa, tetapi burung kemak jelmaan manusia. Mengetahui hal tersebut, Kiai Merapi murka. Kiai Repopelet lari dengan membawa hasil judinya dinaikkan gajah putih miliknya. Kiai Merapi melempari Repopelet dengan batu-batu besar yang ada di sekitarnya, dan Kiai Repopelet dapat memacu gajah dengan cepat hingga dapat terhindar dari lemparan batu. Batu-batu lemparan Kiai Merapi diceritakan sampai di Desa Mungup yang jaraknya kurang lebih 2 km sebelah barat daya lokasi Gajah Putih ini. Dan batu-batu besar tersebut masih ada sampai sekarang yang tersebar di tanah ladang warga. Sesampainya di Dukuh Senden, gajah terperosok ke dalam tanah yang berlumur. Gajah berusaha bangkit untuk melewati lumpur namun tidak berhasil. Gajah dan emas bawaannya terpendam ke dalam lumpur, sedangkan Kiai Repopelet lari menyelamatkan dan meninggalkan gajahnya. Akhirnya gajah tersebut menjadi batu. Kemudian versi kedua yaitu yang diceritakan oleh Bapak Kardio yang berumur 72 tahun. Pada abad ke-9 sampai 10, yaitu pada zaman Mataram kuno, di kerajaan Prambanan terjadi persengketaan keluarga kerajaan. Karena persengketaan semakin meruncing, maka salah satu putra raja bernama Pangeran Eling-Eling melarikan diri dari kerajaan dengan membawa harta benda dan pusaka, dinaikkan seekor gajah bernama Liman Seto yang artinya gajah putih. Dalam pelariannya, Pangeran Eling-Eling ditemani para pengikut setianya. Di antaranya adalah Adipati Kurno Saputro atau Adipati Pelausan dan patih kerajaan Prambanan bernama Potro Yudo. Mengetahui Pangeran Eling-Eling melarikan diri, saudara-saudaranya mengejar ke arah kerajaan Pengging Sepuh. Menyadari hal tersebut, maka Patih Putro Yudo menyabda gajah yang membawa harta benda tersebut menjadi batu. Sedangkan Pangeran Eling-Eling dan pengikutnya melanjutkan pelariannya ke Gunung Rogo Runting di sebelah utara Simowaleh. Ketika saudara-saudaranya sampai di kerajaan Pengging Sepuh, Patih Putro Yudo mengatakan pada mereka bahwa gajah yang membawa harta benda telah menjadi batu dan harta yang dibawa disimpan di bawah tanah yang pintu gerbangnya tertutup oleh batu gajah tersebut. Apabila akan mengambil harta benda, harus memindahkan patung gajah terlebih dahulu. Sebenarnya itu adalah merupakan tipuan yang dibuat oleh Patih Putro Yudo. Harta benda yang ada di situ hanya sedikit, dan yang banyak sudah dibawa pergi oleh Ronggo Runting. Roh Patih Putro Yudo dan Adipati Kunus saat ini masih di lokasi patung gajah ini. Roh Patih Putro Yudo menjaga di belakang ekor gajah dan roh Adipati Kunus menjaga di barat laut dekat patung gajah. Ingin mendengar langsung gitu Pak ceritanya dari Bapak sebagai juru kunci. Ya, memang di sini kami selaku juru kunci pertama dan kedua, saya sebagai pengelola dan penjaga di sini. Untuk monumen dan situsnya, nama saya Dadaksa Poang. Saya keturunan dari keempat terah kami yang untuk ditugaskan untuk kuncen di sini, begitu. Jadi untuk istilahnya membantu Mbak dan Masnya apa yang kami sampaikan untuk di situsnya dan mungkin di monumen juga ya. Iya. Untuk di situ. Di sini memang untuk situsnya itu memang ada
2 atau 3 versi sebenarnya itu namanya kan juga legenda gitu, cerita rakyat. Ada yang ada tertera di sini juga ada, itu Merapi dan Kebukenongo juga ada. Dan ini untuk ini ada terah dari Prabu Boko yang ada di Jogja Prambanan, ya betul. Ya, ceritanya itu kan yang satu kan ada itu Mbak ya, Mas. Nah, itu tertera di sini untuk kami, untuk ada juga untuk versinya lain juga ya ada. Itu memang sudah ada ini kaitannya sebenarnya. Ini adanya mulai ini terah Prabu Boko putra Selir dengan nama Raden Bagus Pangeling-eling. Pangerannya kayak Nggih, Raden Bagus Pangeling-eling. Satu rombongan konon ceritanya itu kan satu rombongan diundang di Kerajaan Demak. Tuh, itu kan peninggalan itu kan masih ada kaitannya dengan Mataram kuno gitu. Satu rombongan itu Raden Bagus Pangeling-eling itu kan diundang ke Kerajaan Demak dengan istilahnya pertandingan ya, ataupun judi sabung burung puyuh, sabung gemak. Kalau orang Jawa katakan sabung gemak. Kalau ceritanya itu satu rombongan Raden Bagus Pangeling itu mengalami kekalahan. Singkat cerita mau ya, nanti bisa dijabarkan lagi. Mengalami kekalahan dan diurungkan untuk kembali ke Prambanan. Di situ ditargetkan ke sampai di Prambanan itu sebelum ayam jantan berkokok. Nah, dan taruhan lesung berbunyi sebelum subuh kalau dulu. Ya. Satu rombongan dalam perjalanan itu sampai di Kerajaan Pengging Handayaningrat. Itu mengalami suatu kendala. Satu kendala yaitu turonggonya itu. Turonggo itu apa nih? Kendaraannya. Nah, kendaraannya itu mengalami suatu kendala, yaitu di depannya di pemandian Kendat. Umbul Kendat. Ya, Umbul Kendat itu dan sekitarnya itu ya, satu rombongan mengalami trouble atau kendala di situ. Itu rombongan itu menginjak sebuah istilahnya sombel ya. Sombel itu keong berbentuk lancip. Kalau orang-orang sini mengatakan sombel. Dan di situ terjadi kendala, yaitu menginjak sombel itu. Akhirnya Raden Bagus Pangeling-eling mengatakan bahwa itu sebuah kutukan ya, terhadap di tempat di situ, bahwa sombel di sini nanti akan tumpul semua karena telah itu tadi. Akhirnya ceritanya sampai sekarang mungkin ada kaitannya. Sombel di daerah Umbul Kendat dan sekitarnya Pengkinan segala itu tumpul semua. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, dapat diketahui bahwa Museum Taman Gajah Putih dan Monumen Gempa 2006 berperan penting sebagai pusat pelestarian budaya di wilayah tersebut. Warga sekitar museum masih aktif menjaga dan melestarikan budaya yang menjadi warisan leluhur melalui partisipasi dalam perawatan museum dan pelaksanaan berbagai kegiatan budaya. Nilai sosial gotong royong yang masih sangat kuat terasa di lingkungan ini, terlihat dari kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelangsungan museum, serta sebagai aktivitas sosial lainnya.